Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alvira Octavia Safitri, Andriani Safitri, Dwi Wulandari, Fajriatul Robiah, Siti Aisyah Nur Fatimah, dan Farina Handayani akan menjelaskan mengenai struktur ilmu-ilmu sosial. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Dwi Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang 2 poin. Yang pertama tentang struktur ilmu dan ilmu pengetahuan, dan yang kedua tentang struktur ilmu sosial. Yang pertama, struktur ilmu. Pengertian ilmu menurut Sumarna dalam Susanto, ilmu adalah ilmu yang dihasilkan dari pengetahuan ilmiah yang berangkat dari perpaduan proses berpikir deduktif atau rasional dan induktif atau empiris. Jadi, proses berpikir ilmiahlah yang membedakan antara ilmu dan pengetahuan. Struktur ilmu. Dalam struktur ilmu terdapat 2 bagian. Yang pertama, substantif konseptual struktur. Konsep ini merupakan konsep yang menjadi kerangka berpikir atau frame of reference dalam meneliti sesuatu. Yang kedua, B. Synthetical struktur. Synthetical struktur ini menyangkut masalah-masalah arah yang akan ditempuh dalam penelitian, cara pengumpulan data, cara menguji data, kriteria yang dipakai dalam menetapkan kualitas data, ukuran untuk relevansi dan penting tidaknya data yang diperoleh, serta jalan yang ditempuh disiplin ilmu tersebut dari data mentah melalui interpretasi menuju kesimpulan. Yang B. Struktur ilmu pengetahuan. Menurut pendapat Surajio dalam Susanto, ilmu pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu dan segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya. Namun, manusia tidak dapat menuntut bahwa memperoleh sesuatu itu berarti sudah jelas kebenarannya, karena boleh jadi itu hanya sebuah kebetulan saja. Yang kedua, ada struktur ilmu pengetahuan. Dalam struktur ilmu pengetahuan terdapat 1. Objek sebenarnya, yang kedua objek material, yang ketiga objek formal, yang keempat deskripsi, yang kelima bentuk pernyataan, yang keenam preskripsi, yang ketujuh eksposisi pola, yang kedelapan rekonstruksi historis, yang kesembilan ragam proposisi. Bagian 2. Struktur ilmu sosial. Pengertian ilmu sosial menurut Astawa bahwa ilmu sosial adalah bidang-bidang keilmuan yang mempelajari tentang manusia di masyarakat dan mempelajari juga bahwa manusia sebagai anggota masyarakat. Struktur ilmu sosial. Pada struktur ilmu sosial ini, seperti yang dibahas oleh Savage and Armstrong, bahwa struktur sosial ini tersusun dalam 3 tingkatan, dari yang paling sempit ke yang paling luas, yaitu ada fakta, konsep, dan generalisasi, dan ia juga mengemukakan bahwa elemen sebuah model pengetahuan yang digambarkan sebuah introduksi pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, fakta. Fakta berasal dari bahasa Latin factus, yang berarti segala sesuatu yang tertangkap oleh manusia atau data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Yang kedua, konsep. Konsep merupakan kesan indrawi atau persepsi yang hidup sementara. Istilah ide diperoleh melalui memori atau imajinasi. Contohnya, orang yang telinganya terganggu. Konsep ini juga dapat dipahami bila dibahas tentang atribut, kelas, dan simbol. Yang ketiga, ada generalisasi. Generalisasi adalah hubungan atau beberapa konsep atau rangkaian atau hubungan antar konsep-konsep. Generalisasi juga dapat berbentuk proposisi, hipotesis, inverse, kesimpulan, pemahaman, ataupun prinsip. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur ilmu sosial berbasis wahyu. Struktur ilmu sosial berbasis wahyu merupakan bangunan ilmiah yang lantai dasarnya berupa informasi-informasi aksiomatik yang dijadikan asumsi dalam membangun metode dan teori ilmiah sosial. Ilmu sosial berbasis wahyu juga dapat diartikan sebagai penempatan informasi kewahyuan sebagai dasar perkiraan dalam menetapkan arah, standar, dan tujuan dari ilmu sosial. Biasanya sumber kewahyuan ini bisa didapatkan dari Al-Quran maupun hadis. Dengan adanya Al-Quran, kita tidak hanya terpacu terhadap sumber-sumber ilmiah yang ada, akan tetapi kita juga dapat mempelajari struktur ilmu sosial melalui sudut pandang agama Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara khusus mengenai konseptual dan generalisasi.
Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan suatu kelompok berbagai hal, gagasan, atau peristiwa yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Sedangkan generalisasi adalah pernyataan hubungan dua konsep atau lebih sehingga terbentuk suatu pola hubungan yang menggambarkan hal yang lebih luas. Contoh konsep dan generalisasi. Contoh konsep dan generalisasi dalam disiplin ilmu sosial diantaranya dalam bidang antropologi, contoh konsepnya yaitu kebudayaan, ras, artefak, keyakinan agama, tradisi, dan lain-lain. Dan contoh generalisasinya, dengan kebudayaan, anggota masyarakat dapat berinteraksi dengan sesamanya dan dengan lingkungan fisik untuk memperoleh kebutuhan dasar hidup. Dalam kalimat generalisasi tersebut, menghubungkan dua konsep yaitu kebudayaan dan kebutuhan dasar hidup. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi, contoh konsepnya yaitu produsen, barang dan jasa, persaingan, upah, pasar, dan lain-lain. Contoh generalisasinya, produsen membawa sumber-sumber produktif bersama-sama untuk menghasilkan barang dan jasa, yang menggabungkan dua konsep yaitu produsen dan sumber-sumber produktif. Lalu di bidang geografi, contoh konsepnya pertanian, iklim, pola pemukiman, temperatur, bentuk tanah, dan lain-lain. Contoh generalisasinya, perkembangan peternakan mengakibatkan perubahan dalam kegiatan mencari nafkah dan pola-pola pemukiman. Yang menghubungkan dua konsep yaitu peternakan dan pola-pola pemukiman. Selanjutnya di bidang sejarah, contoh konsepnya yaitu peristiwa masa lampau, peradaban, abad, waktu, perubahan, penemuan, dan lain-lain. Contoh generalisasinya, peristiwa-peristiwa masa lampau mempengaruhi peristiwa-peristiwa masa kini yang menggabungkan dua konsep yaitu peristiwa-peristiwa masa lampau dan peristiwa-peristiwa masa kini. Selanjutnya di bidang ilmu politik, contoh konsepnya keputusan partai politik, undang-undang, sosialisme, keadilan, kebebasan, dan lain-lain. Contoh generalisasinya, keputusan-keputusan politik merupakan pertimbangan-pertimbangan nilai yang menggabungkan dua konsep yaitu keputusan-keputusan politik dan pertimbangan-pertimbangan nilai. Selanjutnya psikologi, contoh konsepnya jenis kelamin, faktor genetik, hormon, IQ, keturunan, dan lain-lain. Contoh generalisasinya yaitu peran jenis kelamin dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik, hormon, dan belajar. Di sini menggabungkan lebih dari dua konsep, yaitu ada 4 konsep, yaitu jenis kelamin, faktor-faktor genetik, hormon, dan belajar. Selanjutnya di bidang sosiologi. Contoh konsepnya ada nilai kelompok, tindakan kekerasan, diskriminasi, ras, etnik, dan lain-lain. Contoh generalisasinya, perbedaan dalam nilai kelompok bisa mengakibatkan konflik dan tindakan kekerasan yang menggabungkan 3 konsep yaitu nilai kelompok, konflik, dan tindak kekerasan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Farina Handayani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur disiplin antropologi dan struktur disiplin ekonomi. Yang pertama, ada pembahasan mengenai struktur disiplin antropologi. Dalam struktur disiplin antropologi dibagi ke dalam 2 bidang mayor. Yang pertama adalah antropologi fisik yang mempelajari mengenai variasi di antara manusia serta evolusi manusia. Untuk yang kedua yaitu antropologi budaya. Dalam antropologi budaya dibahas menjadi 3 bidang bagian. Yang pertama ada antropologi linguistik yang mempelajari mengenai perubahan bahasa. Untuk yang kedua ada antropologi sosial yang dibagi ke dalam 2 bidang. Yang pertama yaitu bidang sosial, yaitu dalam bidang hukum, ekonomi, serta politik. Yang kedua adalah bidang sains, yaitu berhubungan dengan antropologi psikologi, simbolik, kognitif, serta ekologis. Untuk yang terakhir adalah arkeologi prasejarah, yaitu mempelajari mengenai kebudayaan yang memiliki catatan minimal 5.000 tahun silam. Begitu. Untuk pembahasan yang kedua yaitu struktur disiplin ekonomi, memiliki 3 bidang bahasan, yaitu produksi. Produksi merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, yang tujuannya adalah menciptakan atau menghasilkan suatu karya atau barang. Yang kedua adalah konsumsi. Konsumsi merupakan
kegiatan menggunakan barang hasil produksi sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada distribusi. Distribusi adalah rangkaian kegiatan untuk mengantarkan barang yang sudah diolah dan siap digunakan oleh konsumen. Hubungan antara produksi, konsumsi, dan distribusi berlangsung dalam hubungan yang kompleks dan sangat bervariasi. Penawaran dan permintaan merupakan timbal balik yang menjadi mekanisme utama dalam transaksi. Dalam transaksi tersebut kemudian tercipta suatu mekanisme harga yang terintegrasi dalam media yang disebut mekanisme pasar atau market mechanism. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Andriani Safitri. Selanjutnya ada struktur geografi. Geografi sendiri merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial yang mempelajari tentang lokasi dan variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Geografi tidak berkenaan dengan fisik alamiah bumi saja, melainkan juga meliputi segala gejala dan proses alamnya serta proses kehidupan di atasnya. Selanjutnya ada struktur geografi. Fakta geografi. Fakta geografi merupakan kejadian yang nyata dan telah terjadi dan dialami oleh manusia. Fakta yang terjadi berkaitan dengan aspek fisik, kemanusiaan, maupun gabungan dari keduanya. Selanjutnya ada distribusi ruang. Sebutan bagi tempat di mana suatu kejadian terjadi, sehingga distribusi ruang ini seperti halnya tempat kejadian atau setting dari suatu peristiwa. Untuk dapat melihat distribusi keruangan, diperlukan fakta yang cukup. Fakta tersebut memiliki unsur seperti waktu, lokasi, dan kesamaan ciri-ciri. Kemudian ada interaksi keruangan. Hubungan antara fakta dengan fakta lain di dalam satu ruang antar ruang dapat berwujud interaksi. Dengan adanya interaksi, biasanya akan timbul fakta baru. Selanjutnya, asosiasi areal. Hubungan antar aspek-aspek alamiah sehingga melahirkan kondisi tertentu yang memungkinkan terjadinya wilayah formal. Selanjutnya ada wilayah. Suatu daerah yang ditandai dengan adanya keseragaman atas satu atau lebih fenomena. Wilayah dapat dibagi atas wilayah formal dan wilayah fungsional. Selanjutnya, ruang lingkup geografi. Secara makro, dapat dikelompokkan dalam dua subdisiplin, yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Struktur sejarah. Ilmu sejarah adalah ilmu tentang manusia dalam dimensi waktu dan ruang. Ilmu sejarah mempelajari sumber-sumber sejarah atau peninggalan dari masa lampau seperti dokumen, arsip, catatan, dan informasi serta kesaksian lisan. Sejarah sendiri sekarang ini mempunyai makna sebagai cerita atau kejadian yang benar-benar telah terjadi di masa lalu. Struktur sejarah pertama ada ruang, merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa alam maupun peristiwa sosial dan peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Selanjutnya ada manusia, yang merupakan pelaku dari peristiwa sosial dan peristiwa sejarah. Selanjutnya ada waktu, memiliki dua makna, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna secara denotatif adalah satu kesatuan seperti detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, abad. Sedangkan makna waktu secara konotatif adalah waktu sebagai suatu konsep. Sehubungan dengan konsep waktu dalam ilmu sejarah, menurut Kunto Wijoyo, waktu meliputi perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Perubahan terjadi apabila masyarakat mengalami pergeseran perkembangan. Asumsinya adalah adanya perkembangan besar-besaran dan dalam waktu yang relatif singkat. Biasanya perubahan ini terjadi akibat pengaruh dari luar. Selanjutnya ada perkembangan. Perkembangan masyarakat terjadi bila berturut-turut masyarakat bergerak dari satu bentuk ke bentuk lain. Biasanya masyarakat berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Kemudian ada kesinambungan, terjadi karena manusia dalam kehidupannya diikat oleh waktu dan ruang. Kemudian ada pengulangan. Pengulangan terjadi bila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi pada masa selanjutnya.
Dilihat dari ruang lingkupnya, terutama pembagian sejarah secara tematik, sejarah memiliki cakupan yang sangat luas. Sejarah dapat dikelompokkan dalam belasan jenis sejarah, yaitu sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah pendidikan, dan sejarah medis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Siti Aisyah Nur Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu tentang perkembangan dan penggunaan kekuasaan manusia di dalam masyarakat, khususnya yang tercermin dalam pemerintahan. Menurut Almond dan Paul Jr., struktur politik dapat dibedakan dalam sistem, proses, dan aspek-aspek kebijakan. Struktur sistem merujuk pada organisasi dan institusi yang memelihara atau mengubah struktur politik. Dan secara khusus, struktur menampilkan fungsi-fungsi di antaranya yaitu fungsi politik yang pertama. 1. Sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan proses sosial yang menjadikan seseorang anggota masyarakat memiliki budaya politik kelompoknya dan bersikap serta bertindak sesuai dengan budaya politik tersebut. Yang kedua ada rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintah melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu. Yang ketiga ada komunikasi politik. Komunikasi politik berfungsi sebagai alat untuk penyelenggaraan fungsi-fungsi lainnya. Artinya, pihak lain mengambil bagian dalam sosialisasi politik dengan menggunakan komunikasi. Di sini ada struktur ilmu politik. Struktur ilmu politik dibagi menjadi dua, yaitu struktur politik formal dan informal. Struktur politik formal terdiri dari 1. Pemerintahan dan birokrasi. Pemerintahan dan birokrasi merupakan struktur politik penting karena menyangkut bagaimana pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan dilakukan. Yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang ketiga ada lembaga peradilan. Peradilan adalah sebuah urusan dalam suatu negara yang teramat penting. Peraturan hukum yang diciptakan berguna untuk menjamin keselamatan masyarakat dan menuju kepada tercapainya kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada struktur politik informal. Struktur politik informal terdiri dari 1. Partai-partai politik. Partai politik merupakan salah satu pilar utama dalam sistem politik demokratis yang harus diperkuat peran dan fungsinya dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat. Yang kedua ada struktur politik informal di luar partai politik. Struktur politik informal adalah organisasi politik di luar partai politik seperti media massa, kelompok-kelompok berbasis agama, LSM atau NGO, dan asosiasi profesi lainnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Alvira Oktaviani Safitri. Struktur psikologi sosial. Pengertian psikologi sosial. Psikologi sosial adalah suatu studi tentang hubungan antara manusia dan kelompok, mempelajari perilaku manusia, yakni perilaku yang muncul ke permukaan baik disadari maupun kurang disadari oleh individu, bahwa perilaku tersebut sesungguhnya respon atau akibat dari pola interaksi sosialnya dengan lingkungan sekitarnya. Definisi psikologi sosial sendiri merupakan studi yang menginvestigasi bagaimana pemikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain baik aktual maupun imajinatif. Ruang lingkup psikologi sosial. Shaw dan Constanzo membagi ruang lingkup psikologi sosial menjadi 3, yaitu studi tentang pengaruh sosial terhadap proses pada individu yang dicontohkan seperti studi tentang persepsi, motivasi proses belajar. 2. Studi tentang proses-proses individu bersama, seperti bahasa, sikap, perilaku, dan lainnya. 3. Studi tentang interaksi dalam kelompok, misalnya kepemimpinan, komunikasi, persaingan, kerjasama, dan lainnya. Tujuan psikologi sosial. Psikologi sosial memiliki 2 tujuan penting, yaitu secara teoretis, yaitu memahami tingkah laku sosial, mengendalikan tingkah laku sosial, dan memprediksi tingkah laku sosial. 2. Secara praktisi, yaitu memecahkan masalah sosial seperti konflik, prasangka, ketegangan sosial, kesukuan, dan diskriminatif. Manfaat psikologi sosial. 1. Memberikan gambaran kepada manusia tentang bagaimana menjalin hubungan yang ideal antar sesama manusia sebagai makhluk sosial.
2. Mencegah terjadinya konflik di antara kehidupan manusia yang disebabkan oleh ego dari setiap individu dalam hubungan dengan masyarakat. 3. Memberikan solusi ketika konflik muncul di dalam kelompok masyarakat. Teori klasik psikologi sosial. 1. Teori psikoanalis. Menurut Sigmund Freud, adalah motivasi alam bawah sadar. 2. Teori behaviorisme. Menurut Ivan Pavlov dan lain-lain, adalah analisis proses belajar yang fokus pada perilaku yang dapat diamati. 3. Teori Gestalt. Menurut Wolfgang Kohler dan lain-lain adalah teori bahwa orang membentuk persepsi yang utuh dan bermakna berdasarkan keseluruhan, bukan berdasarkan bagian-bagian. Struktur sosiologi. Pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang berarti kawan, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Sosiologi adalah ilmu yang berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia dalam masyarakat. Orang sering menyebut ilmu masyarakat. Diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat secara horizontal. Artinya, perbedaan ini memiliki derajat atau tingkatan yang sama. Sebagai contoh, pembedaan masyarakat yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis suku bangsa, agama, pekerjaan atau profesi, dan jenis kelamin. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah antara satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri diferensiasi sosial terbagi atas ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Bentuknya 1. Stratifikasi ekonomi, 2. Stratifikasi status sosial, 3. Stratifikasi politik. Macam-macam stratifikasi sosial. Ada stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, dan stratifikasi sosial campuran. Ciri-ciri struktur sosiologi. Struktur sosiologi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Selalu berkembang dan dapat berubah atau dinamis, meliputi semua kebudayaan dalam masyarakat, menjadi landasan akan proses sosial dalam masyarakat, merujuk pada interaksi sosial pokok yang dapat memberikan bentuk pada masyarakat. Fungsi struktur sosiologi. Struktur sosial sebagai kontrol sosial. Struktur sosial menunjukkan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki fungsi dan kelas yang berbeda, fungsi pembelajaran dan fungsi identitas. Contoh struktur sosial. Askrib status adalah status yang diberikan kepada seseorang oleh masyarakat tanpa melihat karakteristik atau bakat unik orang tersebut, melainkan diperoleh secara otomatis melalui keturunan. Contohnya keturunan kerajaan, kasta. 2. Arsip status adalah status yang diperoleh seseorang karena usaha pribadi. Usaha tersebut seperti bersekolah, menciptakan sesuatu. Status ini diperoleh melalui perjuangan, contohnya guru, dokter, mahasiswa, hakim, dan lain-lain. 3. Asik status adalah status yang diberikan kepada seseorang karena telah berjasa kepada masyarakat, contohnya pahlawan, polisi, dokter, dan lain-lain. Perbedaan materi dengan kelompok sebelumnya. Perbedaan dari kelompok sebelumnya yaitu materi yang disajikan menjadi lebih khusus dari kelompok sebelumnya. Kelompok sebelumnya menyampaikan materi dasar, kemudian di materi sekarang ini dikembangkan materinya secara luas dan khusus. Sekian pembahasan materi dari kelompok kita. Maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penggunaan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.